Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats, firman Tuhan yang menjadi khotbah di dalam kebaktian kita minggu hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita pernah berjanji. Baik itu dengan sesama kita atau juga berjanji dengan Tuhan. Namun tidak sedikit juga yang tentu saja dari sudut manusia sendiri kita menemukan, kita merasakan yang namanya janji itu diingkari. Mungkin kita pernah melakukan itu atau mungkin orang lain pernah melakukan itu kepada kita. Dikecewakan oleh janji yang tidak dipenuhi atau kita yang mengecewakan orang lain karena tidak memenuhi janji. Dan situlah perkataan para puitis itu berkata, ya janji, tinggallah janji. Tentu merasa kecewa jika menerima kondisi yang demikian, teman yang sudah berjanji, keluarga yang sudah berjanji, misalnya pasangan kekasih yang sudah berjanji, atau pekerjaan yang sudah sama-sama berjanji tetapi tidak ditepati, ya pasti wajar jika kecewa. Sehingga dan wajar juga kita menjadi hati-hati ketika kita mendengar janji seseorang kepada kita. Dan kita juga pada akhirnya harus berhati-hati ketika berjanji kepada orang lain. Dan memang seperti itulah keadaan kita sebagai manusia. Mau diatak-atak madok, olah debata ado perhata saut. Anggo dicolmai, si tahu merencana do. Hanya Tuhan yang mampu mengatakan katanya A, 100 tahun ke depan juga tetap A. Dan jika dia sudah berjanji, pasti akan dia penuhi. Dan namanya manusia, sekalipun sekarang dia katakan itu pasti berjanji, namun belum tentu juga besok dapat dipenuhi dengan baik. Kita sama-sama berusahanya untuk melaksanakan janji yang kita penuhi. Yang kita ucapkan untuk kita penuhi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats kita dalam minggu ini berbicara tentang kasih Allah dan janji Allah yang betul-betul dipenuhi kepada bangsa Israel
Dan setelah Allah memenuhi janjinya, sekalipun memang belum sempurna dalam pemenuhan janjinya, tetapi Yosua dan bangsa itu berhenti sejenak, merenung sejenak ke belakang. Setelah pembagian tanah, setelah perjuangan panjang dari bangsa itu, dari tanah Mesir terlebih lagi, menjadi fenomena yang sangat heroik sekali. Belum lagi perjalanan di padang gurun yang selama 40 tahun bangsa Israel itu. Belum lagi menyeberangi sungai Yordan dan merenung kembali bagaimana bangsa-bangsa yang mereka lewati berusaha mengganggu bangsa Israel. Tetapi dengan jelas, dengan tegas, Yosua dan bangsa Israel merenung kembali semua karena Tuhan memenuhi janjinya. Tidak pertama-tama Yosua berkata, kita sudah sampai tanah Kanaan. Kedua belas suku sudah mendapat bagian tanahnya. Kita sudah hidup nyaman pada saat ini. Tidak menjadi seorang pengembara lagi. Menjadi bangsa yang memiliki identitas. Suatu berkat Tuhan. Tidak semata-mata mereka katakan, ini adalah kehebatan kita. Ini adalah kehebatan strategi perang kita. Ini adalah bagaimana kita bersatu hati untuk sampai kepada titik ini. Tidak. Tetapi Yosua dan bangsa itu merenung sejenak, melihat ke belakang. Semua itu adalah karya Tuhan, janji Tuhan yang dia sendiri yang memenuhi. Janji kepada siapa? Itu yang dijelaskan kepada di ayat 43. Janji kepada nenek moyang kita. Janji kepada orang tua kita terdahulu. Bahwa Tuhan pasti menjadikan kita bangsa yang besar. Tuhan yang sudah berjanji kepada Musa. Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan keturunannya. Dan sekarang pada saat ini bangsa kita sudah memiliki tanah, sudah menerima berkat. Itu semata-mata karena Tuhan yang memenuhi janjinya kepada nenek moyang kita. Dan yang berikutnya, bukan hanya sebatas tanah, bukan hanya sebatas berkat yang bisa mereka lihat, tetapi sampai kepada yang mereka rasakan. Yang nyata, setiap pertolongan, setiap keamanan, setiap makanan, minuman. Dan bagaimana kita mengingat kembali sejarah bangsa Israel, bagaimana Allah betul-betul menyertai bangsa itu di padang gurun. Di mana yang notabene, kalau kita ingat khotbah 2 minggu lalu, yang setelah mereka lewat dari Meriba, menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, masih 3 bulan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah memberontak. Dan itu berulang-ulang kembali ketika mereka di tanah padang pasir itu 40 tahun. Yang artinya mereka tidak layak sebetulnya. Mereka tidak layak untuk dikasihani. Mereka tidak layak menjadi sebuah bangsa. Mereka adalah bangsa yang berdosa. Mereka yang berulang-ulang menentang firman Tuhan. Murtad. Berulang-ulang. Bersungut-sungut. Berulang-ulang memarahi Musa. Memarahi Tuhan bahkan. Marhua buano muhami ruar semisiron. Semisir na ujui. Nalakomate padang gurunon. Kata mereka kepada Musa. Tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Bahasa sederhananya, sehebat apa sih bangsa ini sehingga harus begitu besar kasih Allah kepada mereka? Masih banyak bangsa yang lain. Masih banyak bangsa yang besar.
Itu yang menjadi perenungan Yosua dan bangsa itu melihat betapa besar, betapa agung, betapa setianya Tuhan untuk janji yang sudah Dia janjikan kepada nenek moyang kita. Sehingga kita boleh ada hingga saat ini, boleh menikmati berkat Tuhan pada saat ini, boleh menerima tanah warisan hingga saat ini. Dan setiap penghalang yang ada di depan kita, Tuhan terlebih dahulu menepati janjinya untuk mengalahkan mereka. Yang sungguh besar kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, janji Tuhan yang Dia penuhi kepada umatnya, dan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa, yang besar, menjadi suatu kesaksian bagi bangsa itu yang bukan hanya melihat ke masa lalu, tetapi meneguhkan mereka menjalani kehidupan mereka di tanah itu dan menguatkan mereka untuk melanjutkan perjuangan sebagai bangsa Allah, menjadi bangsa contoh. Dan memang pada faktanya setelah mereka melihat itu masih ada perjalanan berikutnya, masih ada tanah berikutnya yang mau diserahkan Tuhan kepada, mau diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi itu semua bukan tanpa pergumulan, tetapi mereka melihat, mereka merasakan. Dengan kesaksian ini, mereka mau yakin selalu bahwa di depan juga, sekalipun ada persoalan, ada tantangan tidak mudah, tetapi Tuhan itu setia dalam penyertaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ada beberapa hal yang hendak kita renungkan melalui khotbah minggu ini di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Nah, tentu saja kalau diomongin tentang bangsa Israel, yang tentu bukan Israel yang sekarang, yang dulu, udah berbeda. Tetapi kita mengimani hingga saat ini sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kita adalah umat Allah, anak-anak Allah, pengikut Kristus, jemaat Kristus, gereja Kristus. Dan kalaupun dikatakan sebagai Israel yang baru, kita setuju karena Yesus Kristus. Yang tentu menjadi suatu perenungan yang pertama dalam hidup kita hingga saat ini melalui khotbah ini, hendak meneguhkan, hendak menegaskan bahwa apapun kita, siapapun kita, dari setiap anugerah, dari setiap berkat yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita hitung, atau yang belum bisa kita sadari, atau yang nanti pun akan kita sadari, hendak mengatakan di tengah-tengah ke dalam hati kita, mengetuk iman kepercayaan kita, itu semua apakah karena aku, kita yang hebat, atau karena Tuhan itu yang setia dengan janjinya yang ya selalu dalam Kristus untuk kita sebagai orang Kristen. Demikian tadi epistel kita berkata, semua janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Dan ya Allah itu selalu menjadi amin untuk kita. Namun bagaimana kita pada saat ini untuk setiap berkat, untuk setiap kasih karunia, baik itu yang bisa kita hitung, bisa kita sadari, atau yang belum kita sadari, atau nantinya. Saat kita diajak merenung sejenak pada saat ini, dalam ibadah ini kita mau diingatkan bahwa sebetulnya itu juga dan itu dasarnya hanya adalah Tuhan yang Maha Kasih, dan kesetiaan Tuhan itulah yang akan selalu mendahului keberhasilan, sukacita, karunia dari kita. Itu tuh kadang mendokon akka hajaguun, haguguun nadi ibai, alani hamolon ni bari. Daung. Mulutung perong na teluk madokos songoni, hagijago ni roha namanya teh. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada pada saat ini bukan tanpa Tuhan, hagijago ni roha namanya. Tinggi hati namanya.
warna. Semua itu karena kasih setia Tuhan. Acugari, seandainya mengikutkan keberdosaan manusia, keberdosaan. Siapa kita yang sempurna? Tidak ada. Mengikutkan itu, upah dosa adalah maut. Setelah berdosa, langsung mati. Taruh kita nama ngulu satu tikion. Nah, kita ya? Masih ada kah? Gak mungkin. Tetapi hanya karena kasih karunia. Tetapi hanya karena kesetiaan Tuhan. Yang setia kepada kasihnya, yang setia kepada janjinya, yang di dalam Yesus Kristus, yang menebus dosa, menebus manusia yang berdosa, menebus kita menjadi pewaris, menjadi penerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kita boleh bersaksi, bersuka cita, Tuhan, bahkan kehidupan yang kau berikan pada saat ini juga ialah karena kesetiaanmu kepada manusia yang kau ciptakan, kepada kami yang kau ciptakan. Atau mungkin kita juga boleh berkata, kehidupan yang ada pada saat ini adalah kesetiaanmu kepada janjimu yang dulu pernah ada. Neng madok, unang-unang do, hadiriot tadi apalatikion, keberhasilan kita pada saat ini, belum tentu itu hanya karena doa kita. Jangan-jangan itu adalah doa nenek moyang atau doa orang tua yang berdoa kepada Tuhan sehingga ada pada kita. Situ pitur tadok alani tanyang tak salukut nabi masa. Jangan-jangan. Tetapi yang pasti Tuhan itu setia kepada janjinya dan itu yang mendahului setiap anugerah, keberhasilan, setiap berkat yang ada di dalam hidup kita. Dan kita diajak untuk menyaksikan itu. Agar terlebih dahulu kita merenungkan bahwa dari awal pun juga, dari mulanya pun juga Tuhan itu maha kasih, maha setia dan Dia mewujudkan itu di tengah-tengah hidup kita sehingga kita ada saat ini. Sederhananya kita mau diajak untuk terus bersuka cita, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan, untuk setiap keluarga yang Tuhan berikan, untuk setiap apapun. Bahkan kita mau diajak merenungkan. Sekalipun dalam kehidupan yang berat, sekalipun dalam pergumulan yang berat, tetapi kita mau diajak tetap merenungkan Tuhan itu masih tetap setia, menolong, menyertai, dan bahkan kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berseru kepadanya, kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk merenung sejenak, mengingat apa yang telah dilewati, itu juga adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar apa yang kita minta, terus Tuhan memberikannya sesuai dengan yang kita kehendaki, baru kita katakan Tuhan itu setia pada janjinya. Bukan. Bahkan kita meminta kepada Tuhan, tetapi mungkin Tuhan tidak memberikan sesuai yang kita minta, tetapi itu pasti sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Itu juga adalah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang Peter Mahatop, kecil hati, jangan cepat, kecil hati, jika sekiranya ada hal-hal yang memang belum digapai, belum dicapai, atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita mau diajak meyakini itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan, itu adalah bentuk kesetiaan Tuhan yang merancang kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang mampu bersuka cita sesuai dengan kehendaknya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau diajak juga dengan mengimani kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti bahwa kehidupan kita berjalan tanpa pergumulan. Justru sering kita merasakan di saat kita belajar setia kepada Tuhan,
dan kita mengimani kesetiaan Tuhan itu, bahkan jangan-jangan kehidupan yang kita jalani mungkin lebih berat. Jangan-jangan cobaannya lebih banyak. Kalau dikatakan setia kepada janji perkataan Tuhan, ya tentu saja itu melalui panggilan kehidupan kita masing-masing, baik selaku bapak, selaku ibu, selaku anak, selaku parhalado, selaku jemaat dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja kita mau diajak melihat kesetiaan Tuhan di dalam setiap panggilan kita itu bukan hidup tanpa pergumulan. Tetapi kita tahu di saat kita menjalani setiap panggilan kita, setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita tahu di dalam pergumulan itu Tuhan pasti menyertai. Di dalam pergumulan itu, di dalam tantangan itu Tuhan ada. Dan Tuhan pasti menunjukkan. Dan kita imani karena kesetiaan Tuhan itu setiap pergumulan, setiap kesulitan pasti membentuk. Pasti semakin membentuk kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa dalam iman. Itu sebabnya harus sejalan. Semakin banyak tantangan kehidupan sebagai orang Kristen, bertambah umur, bertambah usia, semakin rindu itu kepada Tuhan. Lemah sihol di Tuhan. Tanya tahe, dia karena Tuhan kami. Pasti deh. Kau hidur mesti. Kalau di bagasa Tuhan. Tak mungkin saya madawi. Ale boto ibana karena dia tahu sekalipun berat pergumulan dihadapi selama ini, tetapi Tuhan menyertainya dan mengajak dia, membentuk dia semakin kuat, dewasa, tangguh dalam Tuhan, dalam iman. Dan bagi kaula muda tentu mau mengarahkan, jangan mudah menganggap jalan pintas sebagai jalan yang pantas. Mungkin pada saat ini sebagai kaula muda harus bergumul, harus berjuang. Lagi sama keluarga muda teh, anak gue terdidik dan anak sadarion. Kan keluarga nama itu udah kan? Keluarga muda udah saru pada kita. Yang pasti ada perjuangan, ada pergumulan, ada tantangan, belum lagi pekerjaan, belum lagi anak dan lain sebagainya. Dan itu bukan persoalan semudah membalikkan telapak tangan. Dengan negak kuda, dengan negak kamu dah. Pagi itu Tuhani, nasi tahu saya doi. Si tahu tu padoi. Bui holos tongon ya roh. Copola mangula. Tidak, tidak mungkin. Tetapi kita tahu di saat kita setia kepada janji Tuhan yang akan menyertai kita dan kita imani dan kita tahu juga bahwa Tuhan itu setia, setiap tantangan pergumulan hidup itu pasti Tuhan sertai, Tuhan berkati, sekalipun harus sakit, sekalipun harus pahit, tetapi Tuhan berjanji menyertai. Hidup padokan atau kasih siana. Say na dong anakku doa hamurasi rasa roh dia jalnya sianganon kepada murid-muridnya. Karena murid-murid disuruh bukan ke tengah-tengah domba berangkat, tetapi ke tengah-tengah serigala berangkat. Yang artinya ada pergumulan, kita tahu itu. Tetapi kita juga tahu, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kesetiaan Tuhan yang pasti akan setia. Sekalipun nantinya mungkin kesetiaan kita digoncang atau mungkin memiliki keraguan-raguan, tetapi Tuhan itu pasti setia menyertai hidup yang penuh dengan tantangan. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita juga mau diajak merenungkan bahwa kesetiaan Tuhan itu yang sudah pasti, yang selalu pasti kita lihat di dalam hidup kita, penyertanya dalam hidup kita hingga saat ini, hendak mengundang kita untuk mau hidup selalu di dalam anugerah-Nya. Kita mau diundang berangkat dari gereja ini, kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Kita mau diajak
untuk hidup selalu dalam anugerahnya, bukan di dalam hukumannya, bukan di dalam kebenciannya, bukan di dalam murkanya, tetapi di dalam anugerahnya. Kita mau hidup di dalam setiap berkat-berkatnya, kasih karunia-Nya, yang artinya setiap berkat, anugerah, karunia, apapun itu di dalam hidup kita, kita mau hidupi itu. Anak, harta, rumah, tapi yang lebih besar lagi anugerah imannya yang dalam Kristus Yesus, kita mau hidupi itu selalu di dalam menjalani hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita melangkah keluar dari tempat ini dengan keberanian baru, dengan semangat yang baru, bukan karena dalam ketakutan, sekalipun kita tengah dalam pergumulan, ataupun nantinya kita menghadapi tantangan atau problematik kehidupan, tetapi kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, selangkah pun. Melainkan kita semakin percaya bahwa Allah setia melingkupi masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit itu, janjinya ya dan amin untuk kita semua umat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam roh-Mu menyertai kami, melingkupi kami hingga saat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada, boleh beribadah, boleh memuji Engkau, berdoa kepadamu, mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu kami hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami, bimbing kami, dan lebih daripada itu, kesetiaan itulah yang menjadi kekuatan yang selalu baru bagi kami. Sekalipun kami sebagai manusia memiliki keterbatasan, bahkan tidak setia, tetapi kami tahu Engkau selalu setia ya Tuhan, untuk menyertai kami. Oleh karena itu, berikanlah kasih-Mu kepada kami, kesetiaan-Mu kepada kami, sehingga apapun yang menjadi tantangan, problem, apapun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai bangsa-Mu, di dalam setiap tugas tanggung jawab panggilan, pekerjaan, pelayanan, apapun itu Tuhan, yang Kau berikan bagi kami, mampu kami kerjakan, mampu kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami tahu Engkau setia kepada kami. Dan izinkan semua itu Tuhan boleh semakin berbuah di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami semakin bersuka cita, bersaksi akan kebesaran-Mu, bersaksi akan kesetiaan-Mu. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk setiap impian, cita-cita yang belum tergapai, ataupun janji-janji yang belum terpenuhi di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu bersedia memenuhi semua itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk semakin dekat, semakin patuh pada kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di saat kami hendak menggapai setiap impian, cita-cita, keinginan, apapun permintaan, permohonan, hendak kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami tahu, Kau yang maha tahu untuk yang terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah
setiap jemaat. Lindungi, sertai, jauhkan dari segala mara bahaya. Demikian juga dari segala macam rencana-rencana jahat. Tuhan juga melindungi setiap jemaatmu. Ideologi-ideologi iblis boleh ada di dunia ini sehingga mengganggu iman, kepercayaan. Tapi kami tahu Tuhan, Roh Tuhanlah yang selalu membimbing, menyertai setiap jemaatmu. Kami juga turut mendoakan setiap jemaatmu ya Tuhan yang tengah dalam pergumulan terlebih, dalam kondisi sakit atau kurang sehat. Amang hahu tagalung, amang ersiahaan, benefito pancaitan, amang abelu bantobing, amang sentua siadari, nang sentua di Borunadeak. Tuhan juga lah yang memberikan kesehatan kepada setiap jemaatmu yang dalam kondisi kurang sehat atau dalam kondisi perawatan di rumah sakit. Setiap jemaatmu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah tabib, Engkaulah sumber kesembuhan bagi setiap jemaatmu sehingga mereka boleh semakin tetap iman, bersemangat menerima kesembuhan daripadamu, tetap bersemangat menjalani setiap proses perawatan, pengobatan, sehingga semakin cepat sembuh. Tuhan juga lah yang menyempurnakan, mencukupkan segala yang diperlukan dalam setiap proses penyembuhan setiap jemaatmu. Sehingga di waktu yang akan datang, setiap jemaatmu yang sedang sakit atau yang pun pada sakit pada saat ini, boleh datang ke rumahmu nanti di hari yang akan datang bertemu dengan saudara-saudara seiman dalam keadaan sehat, penuh sukacita memuji Engkau. Ya Tuhan, untuk setiap program rancangan gerejamu ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Apapun itu, dari dewan-dewan, seksi-seksi, kepanitiaan, terlebih gerejamu HKP Ciputat ini. Agar boleh berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan terlebih penuh kemuliaan untuk nama-Mu. Sehingga pada akhirnya menjadi khotbah yang hidup. Gerejamu ini dalam setiap program, dalam setiap kegiatan, di tengah-tengah ruang lingkup, tengah-tengah tempat ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kali ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.